Kejari Kaur merah, Kejari Kaur melayani, empati, transparan, akuntabel, loyalitas. Kejari Kaur Kerja tuntas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Baik, saya sebagai Kasatker akan melakukan presentasi pembangunan zona integritas untuk wilayah bebas dari korupsi BPK dan WBBM pada Kejaksaan Negeri Kaur. Terdapat 6 area perubahan yang akan kami sampaikan adalah manajemen pertama, yaitu manajemen perubahan. Pada manajemen perubahan telah kami lakukan perencanaan keuangan zona integritas, yaitu dengan cara penandatanganan fakta integritas, kemudian ditindaklanjuti dengan penandatanganan fakta bersama, kemudian ada seremonial pembangunan zona integritas. Telah kami bentuk suatu tim, Kasatker sebagai ketua, kemudian untuk setiap para kasih sebagai penanggung jawab perubahan. Terdapat pula dokumen rencana kerja pembangunan zona integritas yang memuat target prioritas relevan dengan tujuan pembangunan BPK BBM. Kemudian pola pikir dan budaya kerja, terdapat mekanisme untuk mensosialisasikan pembangunan BPK BBM dari Kaur melalui YouTube, melalui Twitter, melalui Instagram. Kemudian Kepala Kejari Kaur sebagai role model telah pula ditetapkan sebagai agen perubahan. Kemudian pelaksanaan absensi secara manual terpaksa kami lakukan karena masih dalam pandemi COVID. Kemudian apel pagi dan apel sore yang diadakan secara berkala untuk melakukan perubahan pola pikir dan budaya kerja dan pelaksanaan jalan sehat, pelaksanaan senam pagi pada setiap hari Jumat. Kegiatan ceramah keagamaan, ceramah rohani yang kami adakan secara periodik untuk setiap penganut agama di kantor Kejaksaan Negeri Kaur. Kemudian juga penandatanganan komitmen bersama terkait dengan zona integritas. Kampanye Kejaksaan Negeri Kaur siap melayani BPK dan WBBM. Kemudian area kedua adalah penguatan keterlaksanaan. Dalam penguatan area keterlaksanaan telah ditetapkan standar operasional prosedur untuk berbagai bidang, terutama yaitu bidang tilang, kemudian SOP tentang tata cara tahap pertama, kemudian SOP pelayanan hukum keliling, kemudian SOP penerimaan tamu, SOP jalan pitsus seperti Simarale dan penyelidikan, kemudian SOP pelaksanaan tugas pengalihan informasi data, kemudian ada SOP bidung, kemudian e-office yaitu CPD, aplikasi pelayanan terpadu satu pintu PSPTSP, dan CMS, Case Management System. Kemudian SIM-kari dosir, yaitu seluruh pegawai telah kami lakukan penyekenan untuk menuju kejaksaan yang digital. Kemudian ada aplikasi Jali Karang, peta elektronik bank data Kejaksaan Negeri Kaur. Kemudian ada e-office kejaksaan, aplikasi Team Viewer. Untuk keterbukaan informasi publik, kami telah memasang TV informasi publik yang kami letakkan untuk setiap orang bisa mengaksesnya terhadap informasi kegiatan Kejaksaan Negeri Kaur, kemudian Instagram Kejaksaan Negeri Kaur dan Twitter Kejaksaan Negeri Kaur. Terkait dengan keterbukaan informasi publik, telah diterbitkan surat perintah Kejaksaan Negeri Kaur untuk penyelenggaraan pelayanan informasi publik. Kemudian website Kejaksaan Negeri Kaur, channel YouTube Kejaksaan Negeri Kaur, Facebook Kejari Kaur. Terkait dengan keterbukaan informasi publik, ruang pelayanan informasi publik pada sesi intelijen dengan ruangan yang nyaman dan disertai dilengkapi dengan alur pelayanan informasi. Area yang ketiga adalah penataan sistem manajemen SDM. Pada area ini, perencanaan kebutuhan pegawai telah kami lakukan dalam bentuk melakukan rapat internal, kemudian mengeluarkan surat perintah untuk pegawai baru yang ditempatkan bidang sesuai dengan kebutuhan dan kompetensinya. Kemudian pola mutasi internal yang dilakukan secara periodik, kemudian pengembangan pegawai berbasis kompetensi, diadakan pula pelatihan penggunaan aplikasi Microsoft, Excel, PowerPoint, aplikasi Kejaksaan RI sebagai kejaksaan, kemudian penetapan kerja individu
pemberian reward dan punishment pada pegawai terbaik dan pegawai yang melakukan pelanggaran, kemudian penegakan aturan disiplin, kode etik, kode perilaku pegawai, pelaksanaan apel pagi untuk mengontrol setiap pegawai, kemudian melaksanakan tes urin dengan maksud supaya pegawai kejaksaan negeri bebas terhadap narkoba. Kemudian papan pengumuman tentang larangan dan perintah pegawai kejaksaan negeri PP nomor 53 tahun 2010. Sistem informasi kepegawaian, aplikasi SIM kepegawaian, kemudian penyimpanan di Google Drive untuk mengambil data kepegawaian, data kepegawaian secara manual, papan kontrol jabatan. Area keempat adalah penguatan akuntabilitas. Pada area ini, Kepala Kejaksaan Negeri Aur selaku pimpinan ikut serta aktif dalam proses perencanaan kinerja di Kejaksaan Negeri Aur. Kemudian telah dibuat pula rencana strategis Restra tahun 2020-2024 dan kemudian telah dibuat rencana kerja di Kejaksaan Negeri Aur pada tahun 2021. Setelah dibuatnya perjanjian kerja antara para kasih dengan Kepala Kejaksaan Negeri Aur, kemudian perjanjian kerja telah disesuaikan dengan indikator kerja utama di Kejaksaan Negeri Aur. Kemudian area kelima, penguatan pengawasan. Pada area ini telah ditetapkan SK unit pengajian gratifikasi, pemasangan CCTV pada setiap ruangan pemeriksaan Pitsus, kemudian ruangan pemeriksaan di PTSP yang bisa diakses oleh Kajari, kemudian teman pula zona merah, zona hijau, absen fingerprint, door lock, akses kontrol untuk membatasi area khusus pelayanan publik dan area personel kejaksaan. Kemudian terhadap pengadaan gratifikasi dilakukan pemasangan banner di tempat-tempat yang strategis, kemudian penerapan SPIP, whistleblowing system telah pula ditetapkan SOP-nya, kemudian memorandum internalisasi WBS, surat perintah penunjukan petugas penerima pelanggaran hukum, memorandum evaluasi penerapan WBS, tersedia pula ruangan khusus pos penerimaan kepada masyarakat, penerimaan laporan gratifikasi yang diawasi oleh CCTV, kemudian pendatangan bentrokan kepentingan dilakukan sosialisasi secara internal ke seluruh unit kerja dengan mengadakan rapat, apel, adanya grup WhatsApp sebagai sarana informasi. Kemudian pada area ke-6, peningkatan kualitas pelayanan publik. Pada area ini telah membuat dan menetapkan standar SOP biaya dan waktu semua jenis pelayanan, menetapkan moto pelayanan publik, kata-kata bijak sebagai semangat perubahan, menunjuk petugas pengelola SIPPN, kemudian alur pelayanan tilang di area loket tilang, alur pelayanan PPH, PPM di area pelayanan PPH dan PPM, alur pelayanan PIP di area PIP, kemudian pemasakan maklumat pelayanan dan jam pelayanan. Masih terkait dengan SOP, dibuat SOP setiap pelayanan, kemudian loket tilang, PPH dan PPM, PIP, ruang tahap 2 dan ruang koordinasi dengan penyidik terpisah dengan ruang pegawai dan terpantau CCTV. Kemudian budaya pelayanan penerima telah melakukan pelatihan bagi petugas pelayanan bersama dengan Bank Pemerintah Daerah Bengkulu. Terdapat sistem reward dan punishment bagi pelaksana layanan, terdapat kompensasi bagi penerima layanan apabila pelayanan tidak sesuai dengan standar. Pelayanan diusahakan di PTSP sehingga akses publik ke area kinerja pegawai dibatasi. Terdapat lemari penitipan barang para tamu dan tanda pengenal tamu. Terdapat media informasi tentang jenis pelayanan, tersedia ruang tunggu nyaman, toilet bersih, televisi, air minum, dan lain-lain. Peningkatan kualitas pelayanan publik, ada ruang laktasi, ruang rokok, sarana kaum disabilitas, kemudian parkir tamu khusus, wanita, petunjuk arah, jalur jalan kaki, titik kumpul, tersedia alat cek tubuh, wajib protokol kesehatan, fasilitas cuci tangan. Kemudian adanya pelayanan publik yaitu Ayu Ting Ting terkait dengan tilang, Sigurita terkait dengan pemberian barang bukti, kemudian Yankumling pelayanan keliling, kemudian pelaksanaan informasi barang bukti. Dibuat secara survei yang mudah diakses, berisi persepsi korupsi dan kualitas pelayanan. Kemudian ada beberapa piagam penghargaan yang diberikan kepada Kejaksaan Negeri Aur atas pelayanan yang telah diberikan.
Kemudian piagam penghargaan berikan Kesani Kaur atas telah diberikan dari Dirjen Pajak, dari instansi daerah yang telah terbantukan oleh pelayanan Kesani Kaur. Terima kasih. Demikian paparan kami. Kejari Kaur Merah, Kejari Kaur melayani, empati, transparan, akuntabel, loyalitas. Kejari Kaur Kerja